Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT yang saya lakukan di sekolah SDI Modern NU Pelemahan. Yang pertama adalah strength atau kekuatan yang dipunyai di SDI Modern NU Pelemahan. Yang pertama adalah mempunyai konsep pembelajaran yang modern. Yang dimaksud modern di sini adalah di SDI Modern NU itu menggunakan teknologi untuk pembelajarannya seperti menggunakan proyektor dan juga komputer. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai agama yang selalu diterapkan. Di SDI Modern NU ini peserta didik wajib mengikuti BTI karena termasuk mata pelajaran. Nilai-nilai agama yang diajarkan mulai dari pagi yaitu pada apel, membaca Asmaul Husna, kemudian berdoa bersama-sama, kemudian di sebelum istirahat peserta didik diwajibkan melakukan sholat duha. Wajibnya ini dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian peserta didik juga wajib sholat duhur dan sholat asar berjamaah. Kemudian di SDI Modern NU ini program BTI merupakan program wajib dan merupakan mata pelajaran. Dalam program BTI tersebut peserta didik akan dikelompok-kelompokkan dari kelompok seperti contohnya jika ada kelas 4A dan kelas 4B, maka kelas 4A dan kelas 4B akan dipecah menjadi dua kelompok dengan campuran antara siswa kelas 4A dan kelas 4B. Kemudian yang ketiga berpedoman aswaja, karena SDI ini merupakan SDI Modern NU, jadi berpedoman pada aswaja. Programnya salah satunya adalah ada tahlilan, kemudian tahlilan di bulan tahlilan di hari Jumat, kemudian ada mata pelajaran ke-NU-an seperti itu. Kemudian jumlah siswa yang banyak. Jumlah siswa yang banyak merupakan suatu kekuatan di SDI Modern NU karena orang tua akan cenderung memilih sekolah yang banyak siswanya ketimbang sekolah yang sedikit siswanya. Karena siswa di SDI Modern NU ini berkisar antara 250 sampai 300 peserta didik. Kemudian terdapat guru-guru muda yang kompeten. Di samping ada guru-guru yang senior, terdapat guru-guru yang junior yang direkrut oleh sekolah. Kemudian pendidikan guru rata-rata sudah sarjana S1 dan juga beberapa guru sudah lulus sarjana S2 atau magister. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama ada letak sekolah yang berada di pinggir jalan raya besar. Nah, sekolah ini terletak di pinggir jalan raya besar. Ini suatu kelemahan dan juga kelebihan. Nah, kelemahannya adalah SDI ini menjadi tempat yang cukup berbahaya karena kita keluar gerbang itu langsung jalan raya besar, jadi sangat beresiko jika peserta didik keluar dari sekolah. Kemudian ada bangunan yang belum selesai dibuat. Nah, bangunan yang belum selesai dibuat ini membuat beberapa kegiatan pembelajaran seperti khususnya pada pembelajaran BTI itu kekurangan tempat. Contohnya di kelas itu hanya ada satu kelompok, sedangkan kelompoknya rata-rata adalah 2 kali lipat dari kelas yang ada. Selama kelas ada rombelnya ABC, nah itu ABC itu ada 6 kelompok BTI dan itu membuat 3 kelompok lainnya tidak memiliki ruangan untuk melakukan kegiatan BTI tersebut, menjadikan 3 kelompok tersebut harus melakukan kegiatan tersebut di emperan atau di teras kelas-kelas. Kemudian yang ketiga
belum sepenuhnya menerapkan kurikulum merdeka, jadi hanya kelas 1 dan kelas 4 saja yang baru menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian yang keempat, tidak adanya guru yang mengajar olahraga. Jadi di SDI Modern NU Pelemahan ini yang mengajar PJOK atau olahraga itu adalah guru kelasnya atau wali kelasnya. Kemudian yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama, dengan letak sekolah yang di pinggir jalan raya atau strategis, sekolah ini tentunya banyak diketahui oleh masyarakat karena terletak di samping jalan raya. Jadi membuat suatu kelebihan tersendiri dan peluang orang tua siswa mendaftarkan anaknya ke SDI. Kemudian letaknya juga dekat dengan TK maupun RA. Kemudian yang kedua ada inovasi-inovasi yang digunakan guru saat mengajar. Jadi guru tidak hanya ceramah, namun juga menggunakan teknologi yang seperti saya sebutkan tadi, seperti proyektor dan juga komputer. Jadi kemudian saat kegiatan P5 juga membuat inovasi-inovasi kegiatan yang dilakukan oleh guru kelas. Kemudian yang ketiga ada penerapan nilai-nilai Islam aswaja. Seperti yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai Islam seperti sholat duha, kemudian apel membaca doa dan juga asmaul husna. Kemudian juga ada sholat berjamaah yang diwajibkan berjamaah seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama, letak sekolah yang di jalan raya besar menjadi tempat yang cukup tidak aman karena beberapa peserta didik seperti kelas 1 sering lari-larian keluar dari gerbang. Nah, itu membuat guru jika lengah sedikit pasti akan membuat ancaman yang besar bagi peserta didik tersebut. Kemudian, bangunan yang masih dalam proses pengerjaan. Nah, proses pengerjaan ini juga menjadi ancaman bagi peserta didik karena pengerjaan bangunan yang membutuhkan alat-alat berat dan juga meskipun tidak terlalu berisik namun cukup mengganggu kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, tidak adanya guru mata pelajaran olahraga. Nah, ini juga menjadi suatu ancaman bagi sekolah tersebut karena pembelajaran olahraga merupakan pembelajaran yang penting dan yang mengajar itu harus orang yang berkompeten dalam bidang tersebut. Kemudian yang keempat ada biaya sekolah yang semakin mahal di tengah mayoritas masyarakat yang bersekolah di sana. Anak-anaknya bukan semuanya dari kalangan menengah ke atas. Jadi ada juga yang dari menengah ke bawah. Jadi itu cukup memberatkan dan dari beberapa kali kami atau saya bertemu dengan wali murid itu sebenarnya di SDI Modern NU itu siswanya lebih banyak dari yang saya sebutkan tadi, tapi memilih untuk keluar pada kelas 5 pindah sekolah karena biaya sekolah yang dinaikkan seperti itu. Nah, itu adalah sebuah ancaman yang ditimbulkan di SDI Modern NU Pelemahan. Untuk presentasi saya kali ini saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.